Shalom, Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa masuk di dalam ibadah reli doa pada petang hari ini. Dan sebelum kita menaikkan pujian kita, mari kita awali dengan pembacaan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 138 ayat 2 dan 3. Demikian Mazmur Daud, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Biarlah malam hari ini kita memiliki hati yang sama dengan hatinya Daud, yang rindu untuk sujud di dalam bait-Nya Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan rindu juga untuk bisa bersama-sama dengan kita. Tetapi ada syaratnya. Di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 18, demikianlah firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Mari kita sama-sama melihat hati kita saat ini. Apakah kita memiliki kerinduan yang tulus untuk datang ke hadirat Tuhan? Apakah kita masih menyimpan hal-hal yang jahat? Dan biarlah malam hari ini kita datang dengan semangat untuk berbalik kepada Tuhan. Dan biarlah hadirat-Nya datang kepada kita yang rindu untuk mencari wajah-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau hadir di tempat kita. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati
Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, kami rindukan. Hadir dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan kami rindukan. Kami naikkan syukur dan sujud hanya dalam hadirat-Mu. Kami rindukan Tuhan, senantiasa kehadiran-Mu memenuhi hati kami, memenuhi hidup kami. Hadirat-Mu yang penuh dengan kekudusan, hadirat-Mu yang membawa kami kepada pertobatan, hadirat-Mu Tuhan yang membangkitkan hidup kami. Hadirat-Mu Tuhan, itulah yang kami rindukan senantiasa. Jamalah Tuhan, jamalah. Ya Roh Kudus, penuhilah kami. Kami rindu selalu Tuhan, bahwa Roh Kudus-Mu selalu hadir dalam hidup kami. Allah Roh Kudus, penuhilah kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah. Ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Dengan sepenuh hati kita minta Roh Kudus-Nya memenuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami.
Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita memperhatikan Mazmur Daud yang tertulis di dalam Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan 5. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, dan bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Di dalam kondisi Daud di padang gurun, pasti ada kehausan secara fisik. Tapi haus secara fisik oleh Daud diubahkannya menjadi haus secara rohani. Dia merindukan Tuhan, dia merindukan hadiratnya, dia rindu dipuaskan oleh kehadiran Tuhan. Dan biarlah saudara-saudara yang hadir saat ini juga memiliki kerinduan yang sama. Mungkin saat ini kita sedang menjalani kehidupan seperti di padang gurun. Tapi Mazmur Daud telah mengajarkan kepada kita, haus kepada Tuhan adalah lebih dari segala hidupnya. Kita akan sambut firman Tuhan. Mari saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri, dan kita pujikan pujian ini. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Sekali lagi, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku.
Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Hanya Engkaulah Tuhan, hanyalah Engkau Tuhan segala bangsa. Hanya Kau Tuhan bagi seluruh bumi. Yesuslah Tuhan. Oh, haleluya. Puaskan hati dan roh kami pada malam hari ini ya Roh Kudus. Penuhi setiap hati kami, jamah setiap hati kami. Tidak ada satupun yang Roh Kudus lewatkan, supaya kami pulang dari tempat ini benar-benar dipuaskan oleh Tuhan. Selama kami mendengar firman-Mu, biarlah ini menjadi benih yang sangat unggul, karena benih firman-Mu akan membangkitkan roh kami, membangkitkan iman kami. Lawat kami pakai hamba-Mu yang sangat sederhana ini. Kami lebih lagi rindu untuk dilawat oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, siapkan hati kami. Dan kami tidak memberi tempat bagi roh yang lain untuk merebut, mencuri akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan. Kehausan dan kerinduan yang sangat besar dalam hati kita itu akan menentukan seberapa besar kita akan mengalami kepuasan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Season yang kemarin, yang terakhir, saya menyampaikan firman Tuhan berkata tanda-tanda roh, ya roh kita yang menyala-nyala itu seperti apa. Ya, saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 11 dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala. Ya, dan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor dan layani Tuhan. Tanda-tanda roh kita yang menyala-nyala, kemarin saya sebut terjadinya aktivitas roh yang tidak kendor. Ini roh kita ya, yang tidak kendor, yang tidak luntur. Sebaliknya terjadinya dinamika, ada pergerakan roh yang makin intens, kuat, bergairah dalam sepanjang kehidupan kita. Kemudian yang kedua, memiliki hati yang melayani Tuhan. Apa artinya? Hidup di dalam beban ilahi yang sangat kuat. Jadi perlu digarisbawahi adalah beban ilahi ada di dalam hati saudara dan saya yang sangat kuat dan kita sanggup untuk mewujudkan atau merealisasikannya. Malam hari ini, malam yang reli doa yang kelima, Tuhan kasih kepada kita satu tema, mengerjakan visi bukan ambisi. Saudara, kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita lihat ada satu contoh, yaitu Paulus sendiri ketika dia akan melayani, melintasi di Makedonia. Tetapi beberapa saat dalam perjalanannya ada sesuatu yang menjadi perhatian, pembelajaran yang sangat luar biasa. Bagaimana dia bisa mengerjakan visi yang Tuhan taruh dalam hatinya, beban yang Tuhan taruh dalam hatinya. Bukan ambisi, tapi visi yang Tuhan taruh di dalam hati Paulus. Kisah Rasul 16 ayat 6 sampai dengan ayat 10 firman Tuhan berkata, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Perhatikan garis huruf yang saya warna merah. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka.
Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Luar biasa saudara. Rasul Paulus firman Tuhan mengajarkan kepada kita, yuk dalam kehidupan kita, kita harus mengerjakan visi yang Tuhan taruh di dalam hati kita, beban yang Tuhan taruh dalam hati kita, bukan mengerjakan ambisi kita. Contoh yang jelas, ya, dalam beberapa perjalanan pelayanan Paulus, dia ingin sekali untuk menyampaikan berita firman, tetapi Alkitab mencatat Roh Kudus mencegah mereka sampai 3 kali. Saudara-saudara, itu ayat yang ke-6. Roh Kudus mencegah mereka. Ayat yang ke-7 dikatakan, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi Roh Kudus mencegah, Roh Kudus tidak mengizinkan mereka untuk memberitakan firman. Pertanyaannya, ada apa? Roh Yesus dan Roh Kudus mencegah mereka. Nah, ini terlihat antara mengerjakan visi dan ambisi. Paulus salah satu contoh bersama dengan orang-orang yang bersama dengan dia, ya, contoh kehidupan yang dia lebih memilih, memutuskan untuk mengerjakan visi yang Tuhan taruh. Walaupun maksud dan tujuannya baik, tetapi belum tentu Roh Kudus izinkan, belum tentu Roh Yesus itu mengizinkan. Saudara, tetapi yang luar biasa, setelah Roh Kudus dan Roh Yesus tidak mengizinkan, ketika mereka melintasi Misia, mereka sampai di Troas, dan di Troas itu Paulus memperoleh sebuah penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ternyata penglihatan itu menjadi pertanda, menjadi sebuah pesan yang Tuhan taruh di dalam Paulus, hati Paulus. Ya, pesan ini bukan pesan biasa, penglihatan ini bukan penglihatan biasa. Berulang-ulang kali dia mencoba untuk menyampaikan berita Injil, salah satunya di Bitinia. Tetapi kenapa ya Roh Kudus, Roh Yesus tidak mengizinkan? Dia belajar untuk peka apa yang Tuhan mau. Dia mengerjakan visi Tuhan, bukan mengerjakan ambisi dia, bukan. Terlihat ketika dia memperoleh penglihatan, dia baru bisa dia baru bisa nangkep, oh ini toh maksudnya Tuhan. Segera kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia setelah melihat penglihatan itu. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Dan terbukti saudara, ketika Paulus dia mengerjakan visi Tuhan, hasil yang dicapai adalah di Makedonia ada orang-orang yang bertobat, yang percaya. Hari ini juga Tuhan ngajarkan sama kita, apapun posisi Bapak Ibu Saudara, baik di dunia bergereja, dalam kehidupan pelayanan rohani, maupun dalam kehidupan rumah tangga kita, ataupun dalam seluruh aspek kehidupan kita, ayo kita belajar untuk mengerjakan visi yang dari Tuhan. Beban yang Tuhan taruh dalam hidup kita, mungkin dalam rumah tangga saudara, mungkin dalam pekerjaan saudara, mungkin dalam studi saudara, mungkin dalam pelayanan saudara. Kita mengerjakan bukan karena ambisi, bukan, tetapi karena visi. Hasilnya akan beda ketika kita mau taat,
untuk mengerjakan visi yang Tuhan taruh, sama seperti Paulus. Ada penglihatan yang begitu jelas. Dari penglihatan itu dia tahu persis. Roh Yesus, Roh Kudus mengizinkan dia untuk menyampaikan berita keselamatan. Saudara, ada kalanya Roh Kudus tidak mengizinkan kita untuk melakukan sesuatu yang sepertinya kelihatannya itu rohani, saudara. Kita belajar dari sini pengalaman Paulus bersama dengan Roh Kudus. Apa salahnya kita beritakan firman? Ya, sepintas kelihatannya nggak salah. Tetapi kenapa Roh Yesus dan Roh Kudus tidak mengizinkan? Nah, ini perlu pemahaman yang dalam tentang ketaatan kita. Kita ini mau melakukan sesuatu, mau melayani berdasarkan ambisi atau berdasarkan visi yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Berdasarkan beban yang Tuhan taruh dalam diri kita atau karena ambisi. Saudara, kita akan lihat contoh yang berikutnya di dalam surat 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Saya berdoa supaya setiap kita selama 10 hari ini dilengkapi oleh firman dan dilengkapi oleh Roh Kudus. Ya, mulai diperbarui. Oh, aku tidak sembarangan nih. Ya, mengerjakan sesuatu. Bukan karena ambisi, tapi karena visi, karena beban yang Tuhan taruh, hasilnya akan berbeda. 1 Korintus pasal 16 ayat 8 sampai 9, Alkitab berkata, tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Saudara, 2 ayat ini kita akan belajar bersama-sama. Berangkat dari kisah Rasul tadi berkaitan tentang ketika Paulus dia memutuskan untuk mengerjakan pemberitaan firman berdasarkan visi beban yang Tuhan taruh, bukan karena ambisi. Ini ada contoh yang lain. Ketika menjelang hari Pentakosta, ya di Efesus, saudara, ada hal-hal yang mengajar kepada kita. Yang pertama, ya, selalu ada kesempatan di balik tantangan. Selalu ada kesempatan di balik tantangan. Jadi setiap kita diajar sama Tuhan tidak alergi dengan sebuah tantangan, apapun itu bentuknya. Di pekerjaan pasti banyak tantangan. Ya, di perusahaan Anda masing-masing pasti ada banyak tantangan, ada banyak tuntutan. Di dunia pendidikan juga ada tantangan. Di rumah tangga ada tantangan, di masyarakat ada tantangan, di gereja juga ada tantangan. Saudara, tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita selalu ada kesempatan di balik sebuah tantangan. Contoh yang firman Tuhan berikan kepada kita ketika Paulus berada di Efesus sampai hari Pentakosta, dia berkata, di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Ya, ada pekerjaan yang besar, ada pekerjaan yang penting, semua itu tidak lepas ada tantangan. Sekali lagi, ada proyek besar. Di balik proyek besar pasti ada tantangan. Saudara, tadi saya katakan Tuhan ngajar sama kita, jangan alergi terhadap sebuah tantangan yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena di balik tantangan itu ada kesempatan. Ada sebuah peluang yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan, saudara, tema kita hari ini adalah mengerjakan visi, bukan ambisi. Kalau saudara dan saya
mau mengerjakan visi yang dari Tuhan, beban yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, pasti di balik tantangan itu sekali lagi ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk hidup saudara dan saya. Jangan khawatir. Pasti ada kesempatan yang Tuhan taruh di dalam hidup saudara dan saya. Karena Tuhan memberikan proyek yang besar, ada pekerjaan yang besar, dan sekaligus itu pekerjaan dan proyek yang penting. Ingat itu, yang penting Tuhan kasih pekerjaan proyek yang penting dalam hidup saudara masing-masing. Jadi bukan proyek yang ecek-ecekan loh saudara, tapi proyek yang penting dalam rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pelayanan kita. Sekali lagi, tidak hanya sekedar melayani, tapi berangkat dari beban yang sangat kuat yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukannya dengan sepenuh hati, maka ada sesuatu yang Roh Kudus sedang kerjakan saat itu. Tangkap kesempatan yang Tuhan sedang berikan di balik tantangan yang sedang saudara hadapi, sama seperti Paulus ketika dia di Efesus. Ketika sampai hari Pentakosta dia berkata, ada banyak tantangan di sini, tapi ada banyak kesempatan. Lihat lebih jeli, saudara, lebih jeli, lebih peka. Kesempatan apa yang Tuhan taruh ketika saudara dan saya sedang diberhadapkan kepada sebuah tantangan. Jangan habiskan waktumu untuk fokus kepada tantangan yang menakutkan kita, yang menggentarkan hati kita. Tapi lihat fokus sisi yang lain, arahkan, pindahkan fokus saudara. Tidak hanya kepada tantangan itu, tapi kesempatan apa yang Tuhan taruh dan siap untuk engkau kerjakan bersama dengan Tuhan. Di situ engkau akan melihat apa yang Tuhan sedang rancangkan dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, dari pembacaan kita tadi, atau saudara ada kesempatan untuk membangun jemaat, bukan untuk membangun kerajaannya sendiri, fokus kepada kepentingan sendiri, bukan, tapi membangun jemaat. Ini Paulus dia lakukan seperti itu. Yang berikutnya, yang kedua adalah Tuhan menyertai dan menjadikan apa yang Anda kerjakan menjadi lebih besar. Lihat, Tuhan menyertai dan menjadikan apa yang Anda kerjakan menjadi lebih besar. Kenapa bisa terjadi? Karena berangkat dari kita mau taat untuk mengerjakan visi yang dari Tuhan, beban yang dari Tuhan. Ya, kalau ambisi itu terbatas, tetapi kalau visi dari Tuhan itu tidak terbatas dan tidak terjangkau. Dan itu yang Tuhan kasih dalam hidup saudara dan saya. Wow, luar biasa. Di Efesus, di Pentakosta itu, Paulus dia melihat sebuah kesempatan yang begitu besar yang Tuhan kasih di balik tantangan yang dia hadapi. Yang kedua, Tuhan menyertai dan menjadikan apa yang Anda kerjakan menjadi lebih besar. Yohanes 14 ayat 12 Alkitab berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Perhatikan, melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Saudara siap melakukan pekerjaan yang lebih besar yang Tuhan taruh dalam hati saudara? Ya, kalau kita mau fokus untuk gereja ini, Anda bisa bayangkan kalau setiap jemaat dia sadar diri bahwa Tuhan memberikan pekerjaan-pekerjaan yang besar sesuai dengan talenta, kapasitas, karunia saudara masing-masing. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, ingat saudara, bukan pekerjaan yang lebih kecil, tapi pekerjaan yang lebih besar yang Tuhan kasih dalam hidup saudara. Jangan takut, Tuhan itu menyertai, menjadikan apa yang Anda kerjakan pasti berkembang. Ya, saya lihat anak-anak remaja dulu waktu main keyboard pertama tang tung klenak klenuk awal-awal. Tapi beberapa waktu kemudian
Ya toh, saya lihat, wih lebih lancar. Ya, jadi pemain-pemain kita yang hebat, yang di atas itu, dulunya itu mainnya itu tangtung-tangtung, saya tahu. Saya juga waktu itu jadi pembimbing remaja juga. Tapi begitu ada kesempatan, terus main. Mainnya makin lihai, makin luar biasa. Mungkin tidak hanya musik, ada yang lain. Ada pekerjaan-pekerjaan besar yang siap menanti saudara ketika engkau menyediakan diri mau mengerjakan visi bukan ambisi. Yang ketiga, saudara-saudara, Tuhan makin memperbesar ya kapasitasnya dalam hidupmu lewat kasih karunia-Nya. Perhatikan tadi, kita melakukan pekerjaan lebih besar, tapi dikatakan yang ketiga, Tuhan makin memperbesar kapasitasnya di dalam hidup saudara. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena skill kita, bukan karena kita itu orangnya wow, bukan. Tetapi saudara bisa mengerjakan pekerjaan yang kapasitasnya yang lebih diperbesar lagi oleh karena Alkitab berkata oleh karena kasih karunia-Nya. Ini perlu digarisbawahi. 1 Korintus 15:10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku Paulus adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, tadi sudah dibaca ya Pak Muji ya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Hebat saudara. Jadi Tuhan tuh mau memperbesar kapasitas dalam hidup saudara. Bukan karena engkau hebat, bukan. Tapi semua. Dia berkata, aku bekerja lebih keras. Bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bukan berarti saudara dan saya tidak berbuat sesuatu, kita berbuat sesuatu. Tetapi tiba-tiba kita bisa bertumbuh, berkembang. Tadi dikatakan ada pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Tiba-tiba terus ditambah kapasitasnya, diperbesar kapasitasnya. Sekali lagi bukan karena kehebatan saudara dan saya, tetapi karena kasih karunia yang menuntun kita, yang bekerja atas apa yang kita kerjakan. Ya, makanya kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketika Tuhan menyertai kita, maka dikatakan, aku akan memperbesar kapasitasku di dalam hidup saudara dan saya. Karena kasih karunia-Nya. Kalau hari ini saudara ada, saudara bisa melayani banyak bidang, banyak hal. Bukan karena semata-mata saudara hebat, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Engkau bisa melakukan banyak hal. Di pekerjaan, di perusahaan. Oh, tiba-tiba engkau dipromosikan. Mungkin tidak pernah terpikirkan, tapi tiba dipromosikan. Bukan karena sekali semata-mata hasil kerja keras Anda. Tapi Alkitab berkata perlu kita sadari, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Pastikan kasih karunia Tuhan menyertai hidup saudara. Dimanapun saudara berada, di keluarga, di pekerjaan, di pelayanan. Jangan puas hanya segini-gini aja. Wong Tuhan itu mau memperbesar kapasitasnya dalam hidup kita kok. Masuk kita sudah puas begini-begini saja. Jangan saudara. Izinkan kasih karunia Tuhan membawa saudara melakukan perkara-perkara yang lebih besar, yang lebih besar, yang lebih besar, yang lebih besar. Sekali lagi, bukan karena saudara hebat, tetapi kasih karunia Tuhan menyertai engkau. Dimanapun saudara berada. Saya sebagai hamba Tuhan rindu. Semua pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini akan diperbesar kapasitasnya oleh Tuhan. Ketika engkau mengerjakan visi ilahi, beban ilahi, bukan mengerjakan ambisi. Ambisi terbatas, tapi visi Tuhan tidak terbatas. Itu yang Tuhan mau untuk saudara di tempat ini. Yang terakhir,
berjerih lelah di dalam Tuhan. Saudara, berjerih lelah di dalam Tuhan. Alkitab berkata, 1 Korintus 15 ayat 58. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Berjerih lelah di dalam Tuhan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat bukan karena ambisi, giat karena visi. Wow. Kalau saudara giat karena visi, karena beban yang Tuhan taruh, lihat nanti hasilnya, saudara. Ayo, kalau jemaat Tuhan di tempat ini mau berjerih lelah untuk Tuhan, yang muda, yang tua, ya, yang setengah tua, gereja ini akan bertumbuh dengan luar biasa. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Ayo, sebelum kita berdoa nyembah Tuhan, katakan sebelah kiri, sebelah kanan, yuk kita berjerih lelah untuk Tuhan. Amin. Bukan berjerih lelah untuk Pak Lukas loh ya, untuk para pendeta, bukan. Tapi berjerih lelah untuk Tuhan. Saya mau berjerih lelah untuk Tuhan. Kalau untuk manusia, banyak kecewanya, saudara. Betul enggak? Banyak kecewanya, tapi kita tidak mau kecewa. Ayo berjerih lelah untuk Tuhan. Izinkan di hari yang kelima ini, kapasitasnya makin diperbesar dalam hidup saudara dan saya, siapapun engkau. Tuhan tidak mau satu orang pun dilewatkan. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Yuk siapkan hatimu. Ini hati Tuhan loh, bukan hati saya loh. Tuhan ingin memperbesar kapasitasnya untuk hidup saudara loh. Ayo terima pekerjaan Roh Kudus. Ya, lakukan segala sesuatu karena visi. Beban yang Tuhan taruh dalam hidup saudara, bukan karena ambisi. Tuhan Yesus memberkati saudara. Izinkan Roh Kudus bekerja. Puaskan kami ya Tuhan. Puaskan setiap kami. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Haleluya. Oh, buka hatimu, buka hatimu, buka hatimu. Lihat, hati Tuhan ada di tempat ini. Hati Tuhan ada di tempat ini. Mata Tuhan tertuju untuk hidup saudara masing-masing. Ekspresikan emosi rohani saudara di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Urapi Tuhan. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kerinduan kami. Dengar kerinduan mereka. Haleluya. Jesus, haleluya.
katakan mengalirlah. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Mengalirlah, mengalirlah sekarang. Katakan mengalirlah, mengalirlah Roh Kudus di tempat ini, di hati saya. Mengalirlah Roh Kudus di hati saya. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Mengalirlah, mengalirlah. Oh, katakan sekarang, sekarang. Mari bersama bangkit berdiri. Katakan urapi, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan air. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan. Rasakan, rasakan kuasa-Mu dicurahkan, oh di tempat ini. Urapi kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru. Urapi Tuhan jamaah. Haleluya. Dengan hadirat-Mu kami rindu Tuhan. Rasakan, haleluya. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi, urapi kami Tuhan. Urapi setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya. Urapa karalaya kasyakara bara 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 lama shikara lama shikara. Urapa karalaya kasyikiri bikina lama kasyakata kara bara bara bara. Rindu merasakan, rasakan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan saudaraku, urapi kami ya Roh Kudus. Urapilah kami dengan minyak baru. Terima kasih Roh Kudus. Penuhi Tuhan dengan hadirat-Mu kami rindu Tuhan. Rasakan kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan. Rasakan kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi kita menyembah Tuhan. Kami rindu Tuhan. Rasakan kuasa-Mu dicurahkan
Kurala bakara bara bara layaka syakara bara bara labas. Persiapkan diri saudara untuk Tuhan memperbesar kapasitasnya untuk hidup saudara. Kinara layaka syakara bara bara layama syakara bara lamu. Oh Jesus. Syakara bara 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 layaka shikinara lama. Berapa banyak kau yang siap Tuhan akan membesar kapasitasnya. Buka hati saudara, buka hati. Dia bekerja saat hari ini untuk menyatakan kuasanya di dalam kehidupan saudara. Huraba karala yang kasyakara bara 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 lama kasyakata karala bas. Huraba karala maka syikara bakarala yang kasyikiri pikira lama kasyakata karala bas. Penuhi setiap hati, jamah mengalir ya Roh Kudus. Embusan urapanmu turun atas setiap hati yang rindu. Uraba karala ya kasikandara bakara bara 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 labaga syakata karala bas. Kira lama kasikere pikira lama kasokoro bokoro lama kasikara bara 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 labas. Haleluya. Oh Jesus. Beri kemampuan, kesanggupan untuk kami menangkap setiap visi yang daripada Tuhan, beban yang daripada Tuhan. Roh Kudus, tolong kami. Sertai kami, urapi kami, penuhi kami dengan urapan yang baru. Ayo saudara, malam hari ini izinkan Roh Kudus memperbesar kapasitasnya dalam hidup saudara. Terima. Kora bakara lama kasyakara bara 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 lama kas. Kera bakara lama kasyakara bara 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 lama kasyakata kara lama. Ukara lama kasyikara bakara lama kasyakata kara bara 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 lama syakata kara lama. Mari angkat kedua tanganmu, Terima mengalir Roh Kudus atas hidup mereka. Lebih lagi di dalam nama Yesus. Koraba karalama kasyikara bakaralamas. Korama karala ya kasyikara bakaralama takaralamas. Koraba karalama kasyakara bara 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 lamas. Korama karalama kasyakata karalama kasyakata karalamas. Pegang tangan mereka, pegang hidup mereka, sentuh hidup mereka, sentuh di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami rindu firman-Mu tergenapi dalam setiap hati kami. Uraba karala ya kasyakara bara baba bara karala maka syakata karala bas. Hirara lama kasyakata karala bas. Haleluya. Jesus, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalir
hati ini mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, hati kami terus terbuka untuk Engkau, ya Roh Kudus, mengalir dalam setiap hati kami, jemaat-Mu di tempat ini. Mengalir lebih lagi Tuhan, mengalir lebih lagi ya Roh Kudus, supaya mulai hari ini dan seterusnya kami Engkau dapati menjadi hamba-hamba, menjadi pribadi-pribadi yang mengerjakan visi ilahi, bukan ambisi kami. Berikan kepekaan dalam setiap hati kami masing-masing, agar segala jerih lelah yang kami kerjakan di hadapan Engkau tidak mendatangkan kesia-siaan. Jerih lelah kami untuk Engkau, Tuhan perhitungkan. Tuhan perhitungkan. Tuhan perhitungkan. Sehingga kami tidak pernah kecewa dengan Engkau. Sebab kami mau belajar untuk mendedikasikan hidup kami sepenuh-penuhnya untuk Engkau. Selama Engkau memberikan kesempatan untuk kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dari Engkau. Kesanggupan kami bukan dari diri kami, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Engkau tidak melihat kemampuan fisik kami, kemampuan akaliah kami, tetapi Engkau melihat hati kami. Sama seperti ketika Engkau mengurapi Daud. Manusia melihat apa yang dilihat oleh mata, tetapi Tuhan melihat hati. Siapapun Engkau, ketika hatimu berkenan kepada Tuhan, Tuhan bisa taruh visi itu dalam hidup saudara. Belajar taat, mengerjakan visi Tuhan, merendahkan hati ketika Tuhan tidak mengizinkan. Jangan paksa. Ada proyek yang besar yang Tuhan persiapkan. Sama seperti Paulus. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hidup kami masing-masing. Mulai hari ini seterusnya, biarlah kami terus menikmati intensitas yang lebih lagi bersama dengan Engkau ya Roh Kudus dalam seluruh aspek hidup kami, sehingga tidak ada mata rantai yang terputus, tetapi akan terus berkesinambungan. Jadilah kehendak-Mu atas hidup rumah tangga kami, atas usaha pekerjaan kami, atas studi kami, atas pelayanan kami, atas gereja ini, atas kota ini, atas bangsa kami. Terima kasih Roh Kudus. Beberapa hari yang akan datang, kami rindu, kami terus menikmati kegenapan janji firman Tuhan. Sekarang pulanglah saudara dengan penuh sukacita. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya.
engkau yang diberkati. Tuhan berkata, amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Sebelum turun mungkin ada pengumuman dari seksi pria. Saya persilakan. Ya, pengumuman yang perlu diingat oleh saksi pria yaitu rencana untuk ibadah Padang. Pendaftarannya terakhir hari ini. Bukan hanya anggota seksi pria, tapi juga pria muda, pria dewasa, pria usia emas boleh mendaftar. Hari ini adalah hari pendaftaran yang terakhir. Nanti mungkin Bapak Agus Suhianto bisa bersiap diri di depan pintu untuk menerima pendaftaran. Kemudian minggu depan ibadah pria kembali kepada jadwalnya, yaitu diskusi, ya, diskusi, sehingga silakan saudara kaum pria bisa hadir jam 6:30, ya, untuk persiapan. Diskusi dimulai jam 7. Demikian yang dapat saya sampaikan, mungkin akan ditutup. Pengumuman tambahan aja, besok tetap masih di Rally Doa Pentakosta. Otomatis ibadah dewasa muda akan melebur dan bergabung bersama dengan, ada flyernya bro, sudah saya kirim. Nah, iya itu dia. Jadi hari ini bisa dipersiapkan untuk koordinasi tim PAW dari dewasa muda. Besok sore sebagai pembicara yaitu Bapak Minggus Minarto yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat tea time. Iya, silakan langsung meluncur ke lantai dasar untuk menikmati tea time. Ya, setelah tea time, tim PAW dari Dewasa Muda ya. Oke, thank you.